Nah, begitu dia terkena influenza, pasien-pasien yang punya komorbid itu punya potensi resiko menjadi berat. Oke, beratnya Jadi itu tidak hanya sekedar batuk, pilek, tapi bisa berlanjut menjadi pneumonia. Muncullah kemudian sesak sehingga memerlukan perawatan. Jadi itu yang perlu dipahami oleh Sobat Healthy sekalian, bahwa meskipun pandemi sudah selesai bukan berarti penyakitnya hilang. Ya kan, penyakitnya tetap ada. Sehingga yang penting adalah bisa nggak orang saat ini influenza bersama COVID? Bisa. Nah, di negara kita, negara yang tropis, virus ini bisa tetap bertahan, gitu ya. Jadi tidak hanya hidup di negara yang musim dingin, tetapi yang perlu dicatat peningkatan memang betul di musim dingin. Itu bisa menyebabkan berat, ya, menjadi pneumonia dan juga bisa menyebabkan kematian. Hai Healthies, Nita Marli di sini. Jumpa lagi di Kementerian Kesehatan Podcast. Healthies, pasti di sekitarnya lagi banyak banget deh yang lagi ngalamin flu, batuk-batuk, bersin, pilek ya. Atau mungkin grup kantor nih lagi rame yang izin ya. Atau temen kampus lagi pada batuk barengan. Nah, atau bahkan keluarga nih di rumah lagi ada yang tepar. Katanya sih lagi musim flu, tapi sebenarnya tuh itu tuh flu biasa atau flu berat. Nah, ini nih yang pengen kita tahu nih ya. Karena setiap tahun tuh kayaknya flu datang terus ya. Nggak ada habisnya, nggak ada musimnya. Nah, di podcast kali ini kita akan ngebahas soal influenza bersama dokter ahlinya, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, yaitu Dr. Pompini Agustina, spesialis paru konsultan. Hai Dr. Pompini. Halo Mbak Nita. Kabar baik dok? Baik. Alhamdulillah. Dok, makasih loh dok sudah meluangkan waktunya, walaupun mungkin sekarang lagi banyak yang bersin-bersin ya. Lagi banyak yang kurang sehat nih dok. Oke, dok, kalau kita lihat nih belakangan ini kayaknya kasus influenza nih sudah mulai meningkat gitu ya dok. Nah, yang jadi pertanyaan, tapi banyak juga nih orang yang masih belum bisa membedakan influenza, beneran influenza atau flu berat atau flu ringan. Ini tuh bedanya apa ya dok? Karena jujur aja dok, kita tuh kadang kalau flu dikit, batuk dikit, pilek dikit tuh pasti auto ngomongnya, aduh aku lagi flu nih gitu. Padahal kan mungkin itu hanya gejala atau benar-benar influenza. Nah, ini bedanya seperti apa sih dok? Ya, makasih Mbak Nita. Jadi betul saat ini kasusnya kelihatannya yang di masyarakat itu sudah mulai meningkat. Apa bedanya? Kalau flu ini tadi disampaikan adalah gejala, bentuk gejala. Gejala flu misalnya demam, batuk, pilek. Nah, influenza adalah salah satu penyebabnya, gitu ya. Jadi, nah, kalau kita lihat saat ini yang paling meningkat adalah penyakit influenza. Nah, orang suka berbicara bahwa ini flu biasa, gitu ya. Padahal yang dimaksud adalah influenza musiman. Gitu. Jadi influenza musiman atau seasonal influenza. Kenapa disebut musiman, Mbak Nita? Karena sebenarnya dulu di pertama kali kasus ini didetek gitu ya, ditemukan pada negara-negara 4 musim. Dan lebih banyak ditemukan pada orang-orang pada kasus atau musim yang dingin. Pada musim dingin atau winter, kasus influenza itu meningkat. Nah, tetapi di Indonesia yang termasuk negara tropik, influenza ini ditemukan hampir setiap saat. Nah, gejalanya apa? Tadi yang disebutkan masyarakat, oh flu nih, flu biasa, yaitu tadi batuk, pilek, kemudian demam, bahkan lebih sering adalah sakit kepala. Ya, nah, seperti itu Mbak Nita. Berarti ini ada kaitannya dengan musim juga ya dok? Ya, kalau di negara 4 musim, dia di musim dingin akan terjadi peningkatan kasus, tetapi di kita negara tropis itu tidak dipengaruhi oleh musim. Jadi sepanjang waktu kasus influenza itu bisa saja ada. Karena kan tiap tahun tuh pasti ada aja ya dok, kayak flu tuh datang lagi gitu ya. Ada aja tuh momen kayak flu barengan gitu. Jadi memang musim itu berpengaruh. Tapi disebabkan oleh apa sih dok kalau influenza ini? Jadi kasus yang sekarang sedang meningkat yang disebut sebagai flu atau influenza itu saat ini yang paling sering disebabkan oleh influenza A dan influenza B. Nah, ada berapa tipe sih dok? Tipe influenza itu ada tipe A, tipe B yang paling sering menginfeksi ke manusia gitu ya. Nah, untuk tipe influenza yang saat ini meningkat itu biasanya influenza A dan B. Nah, kemudian kalau kita lihat influenza A yang paling sering gitu ya, paling sering ada subtipe H1N1 atau H3N2. Nah, tetapi itu mudah sekali menular. Makanya yang sering kita temukan misal di dalam satu rumah,
anaknya sakit, dia akan cepat sekali menular pada satu anggota keluarga. Atau tadi yang Mbak Nita bilang, di kampus satu orang kok batuk pilek cepat sekali menular, atau di kantor. Nah, kenapa dia bisa menular? Karena kita tidak menerapkan pencegahannya. Ya, sebenarnya pada orang-orang yang sakit influenza harusnya nutup hidung dan mulut supaya tidak terjadi droplet atau percikan yang keluar dari jalan nafas yang sakit, sehingga tidak menularkan orang yang ada di sekitar yang kurang dari 1 meter jaraknya, atau nggak ada orang, ada benda yang ada di sekitarnya menempel, dan kita yang sehat saat itu megang nih benda-benda yang terkontaminasi oleh virus, kita lupa cuci tangan, pegang hidung, pegang mulut, nah itulah pintu masuk virus itu masuk. Kondisi kebersihan juga ya? Iya. Oke, tapi dok, sebelum membahas soal pencegahan lebih lanjut, aku juga tadi masih penasaran. Jadi ada influenza tipe A, ada tipe B. Influenza B, iya. Nah, yang membedakan itu berarti virus penyebabnya ya dok? Iya, virus penyebabnya. Dan ketahuannya dari mana? Ya kalau dilakukan pemeriksaan lab, tetapi gejalanya semua hampir sama. Biasanya demamnya mendadak, kemudian batuk, pilek, dan berlangsung biasanya 1 minggu. Nah, pada umumnya demamnya itu cuma sebentar, kemudian yang tinggal gejala sisa adalah pilek, dan bisa berlangsung batuk yang lama, kok batuknya nggak sembuh-sembuh. Nah, batuknya kencang, nggak menghasilkan dahak, gitu, rasanya banyak dahak, tapi nggak bisa keluar, gitu ya. Nah, itu berlangsung lebih dari 1 minggu, bahkan sampai 2 minggu. Lama juga ya dok? Iya, seperti itu. Kalau kondisi fisiknya dok, antara orang yang terkena influenza A dan influenza B itu sama aja gitu? Sama aja. Hanya yang membedakan adalah pada orang-orang yang mempunyai faktor resiko, ada resiko tinggi atau resiko besar untuk menjadi berat, itu yang membedakan, gitu ya. Nah, pada kelompok mana saja sih yang bisa jadi berat? Nah, pada anak-anak di bawah usia 5 tahun, atau pada orang tua di atas 65 tahun, atau ibu hamil, atau pada orang-orang yang sudah punya penyakit komorbid atau penyakit sebelumnya. Ya, contohnya penyakit yang gangguan sistem imun, ya, orang-orang yang meminum obat untuk menekan sistem imun, penyakit komorbid misalnya penyakit paru yang kronis, penyakit jantung, penyakit diabetes, atau penyakit ginjal kronik. Nah, begitu dia terkena influenza, pasien-pasien yang punya komorbid itu punya potensi resiko menjadi berat. Beratnya jadi itu tidak hanya sekedar batuk, pilek, tapi bisa berlanjut menjadi pneumonia. Muncullah kemudian sesak sehingga memerlukan perawatan. Jadi itu memang ada rangkaiannya ya dok? Iya, jadi pada umumnya kalau daya tahan tubuh kita baik gitu ya, maka gejalanya batuk, demam, pilek, seperti itu yang kita seru. Bapil, batuk, pilek. Demamnya kenapa nggak disebut? Karena biasanya demamnya cuma sebentar. Sehari 2 hari, yang tersisa gejala masih panjang, lama, itulah adalah pilek, kemudian batuk. Batuknya bisa sampai 2 minggu. Tapi kalau daya tahan tubuh kita bagus, 1 minggu dia bisa akan membaik gejalanya. Tapi untuk dikatakan, oh kita lagi influenza nih, gitu kan tadi gejala awalnya ada flu, gitu ya, pilek, batuk. Itu di hari keberapa sih, Dokter Pompi? Ya, pada kasus-kasus influenza, gejala awal munculnya demam dulu. Ya, demam dulu, kemudian hidung berair, atau tenggorokan rasa tidak enak, gitu ya, baru berlanjut batuk. Nah, disebut influenza kalau gejala itu terpenuhi dulu, ya kan, bisa ada demam, ada tenggorokan rasanya gatel, sakit, menelan gitu ya. Kemudian ada pilek dan batuk. Nah, maka kita sebut sebagai influenza. Seperti itu. Kalau umumnya dok, influenza itu berapa lama ya dok? Orang tuh kayak terkena influenza. Pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya bagus, biasanya seminggu dia akan sudah perbaikan. Tetapi memang saat ini kalau kita lihat, demamnya cepat sekali hilang, 1-2 hari. Sampai orang itu tidak merasa kalau dia demam, karena kan yang khas dari flu atau influenza ini nyeri otot, nyeri tulang, badannya sakit-sakit, tulangnya ngilu gitu. Ibarat kata kalau sekarang tuh kita bilangnya greges gitu ya. Greges, ya itu. Jadi flu nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri tulang atau nyeri otot ya. Kemudian greges atau demam. Nah, itu salah satu gejala yang khas ya. Kemudian bisa berlanjut menjadi pilek ataupun batuk. Tapi gejala itu tuh terus-terusan, atau mungkin kan ada orang yang ya udah dia hanya mengalami gejala tersebut 3 hari aja, habis itu udah hilang. Makanya kan bilang udah flu biasa, jadi tetap aja udah tuh beraktivitas. Bisa. Jadi gejalanya
rata-rata seminggu dia akan bisa hilang gitu ya. Jadi gejala itu misalnya tadi nyeri sendi, nyeri otot, demam atau greges, buat nelen sakit gitu ya. Itu bisa berlangsung misalnya 3 hari dia daya tahan tubuhnya bagus gitu ya. 3 hari hilang. Oh, oke. Ya, biasanya yang terus membuat kita agak Maju mundur. ya karena demamnya lebih dulu hilang. Oke. Kan gejala pertama tuh badan sakit, nyeri, demam atau greges. Cuma sehari 2 hari. Tapi dia terus gejala lainnya muncul. Gitu ya, pilek, tenggorokan sakit, batuk. Nah, ini sebenarnya rangkaian masih berjalan. Oh, bukan berarti udah sembuh. Oh, Belum. tinggal Tinggal pilek batuk, doang, pilek, tinggal batuk nah, doang. enggak, itu resiko penularan masih ada. Oh, oke. Gitu. Jadi makanya dia biasanya pada orang yang daya tahan tubuhnya baik, seminggu dia akan sudah perbaikan. Oke. Dalam 1 minggu. Untuk pengobatannya dok, apakah itu sembuh sendiri atau gimana dok? Ya itu dia, karena kan kita jujur dok suka menyepelekan ya, healthies ya, flu biasa gitu, ntar juga sembuh sehari 2 hari dibikin tidur aja juga udah hilang gitu. Ya, jadi kasus-kasus influenza ini betul tadi sebenarnya bagaimana daya tahan tubuh itu untuk baik supaya bisa menghambat atau menekan ataupun biar pasien ataupun semua yang healthies yang terkena ini bisa cepat sembuh. Nah, apa? Yaitu tadi istirahat, makan sehat, ya kan? Kemudian banyak minum dan jangan lupa menggunakan masker sama mencuci tangan. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi tidak perlu meminum antivirus gitu ya pada orang-orang yang tidak memiliki faktor risiko untuk menjadi berat gitu ya. Nah, itu yang harus dicatat. Yang utama justru jaga daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup, pola makan sehat, pakai masker, cuci tangan, seperti itu. Balik lagi ke pola hidup sehat ya dok ya. Jadi harus aware nih. Harus aware ya. Jadi kayak hari pertama, hari kedua, wah udah mulai nggak enak nih gitu. Itu apa nih dok? Harus ngapain nih? Langsung istirahat gitu? Istirahat ya, istirahat yang cukup, kualitas tidur yang cukup gitu ya. Kan sekarang nih musimnya dunia digital, gadget ya kan. Oh, udah megang gadget lupa tidur. Ya tidurnya bisa sampai nanti malam bahkan sampai dini hari. Padahal badannya lagi sedang tidak sehat gitu ya. Itu yang penting di situ. Jadi kualitas tidur, kemudian pola makan ya. Jangan lupa kalau sudah bergejala gunakan masker dan cuci tangan. Karena apa? Buat melindungi orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan sampai nanti sakit satu rumah. Kita yang kuliah di kampus, temennya yang lain ikut. Di tempat kerja juga seperti itu. Nah, itu yang penting. Karena emang semudah itu ya dok penularannya? Iya, menularnya mudah. Tapi kembali lagi, kalau kita menerapkan tadi perilaku hidup bersih dan sehat, ya sebelum menyentuh sesuatu sudah biasakan mencuci tangan. Kita kan sudah lewat pandemi tuh. Jadi perilaku hidup bersih sehat harusnya sudah menjadi kebiasaan. Maka harusnya tidak mudah menular kalau kita menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau dulu tuh istilahnya protokol kesehatan, harus tetap diterapkan sampai kapanpun ya dok. Hidup sehat harus terus. Ya. Nah dok, kalau untuk penularannya sendiri, apakah ketika orang sudah bergejala itu tuh memang udah langsung bisa menularkan ke orang-orang sekitar? Iya. Jadi penularannya lewat apa? Ketika seseorang yang sakit terinfeksi, batuk, bersin. Nah, ada orang di depannya, di sekitarnya jaraknya kurang dari 1 meter. Nah, itu resiko penularan droplet atau percik kening itu di situ. Nah, orang yang di depan di sekitarnya gitu ya terhirup, daya tahan tubuhnya tidak bagus gitu ya, udah berkembang biak virusnya di orang yang ada di sekitar orang yang sakit tersebut. Itu artinya penularan langsung secara droplet. Nah, metode yang lain apa? Misalnya saya sakit nih, saya batuk, pilek, sudah bergejala, tapi saya nggak pakai masker. Nah, saya di tempat ini nih, saya batuk bersin. Nah, kan percikannya itu ada jatuh di dalam jarak 1 meter di meja ini. Kemudian Mbak Nita ada di sini, pegang bersih megang sesuatu, lupa hidung kebetulan gatel nih. Kalau tangan lupa cuci tangan, hidung dipegang, tangan megang hidung, masuk virusnya karena tangan ini jadi sumber transfernya untuk jalannya virus masuk ke tubuh kita. Makanya tuh cuci tangan itu penting. Gak bisa disepelekan nih healthies. Ibarat kata cuci tangan hanya pakai sabun itu bisa menghilangkan segala kuman-kuman dan yang juga ada virus di tangan. Seperti itu. Jadi itu yang utama sebenarnya. Makanya selalu diingatkan, kenapa sih ya
kalau di dalam satu rumah anggota keluarga kita ada yang sakit ya, untuk yang sakit pada waktu, saya nggak mungkin dong sehari-hari 24 jam pakai masker, ya Iya. kan? Nggak mungkin. Nah, bagaimana caranya? Kalau batuk dan bersin, ditutup hidung dan mulut ya dengan sisi dalam tangan atau menggunakan tangan lalu kita cuci tangan supaya anggota keluarga yang ada di sekitar kita tidak tertular. Gimana dok bersihnya dok yang benar? Nah, jadi kita menutup hidung dan mulut dengan menggunakan sisi dalam lengan. Oke. Jadi kita harus tutup seperti ini, gitu ya. Haci gitu Nah, ya. iya. Jadi kadang kan ada orang istilahnya bangkis, haci gitu kan dok. iya. Jangan disengajain gitu ya. Iya, resiko itu menular pada orang di sekitarnya maupun dia akan tempat-tempat yang ada di sekitarnya terkontaminasi oleh virus yang keluar dari tubuh orang yang sakit. Seperti Oke. itu. Kalau pakai telapak tangan gini dok kan banyak juga tuh yang suka haci Nah, gitu. kalau pakai telapak tangan, apa sih kekurangannya? Satu, virusnya ada di sini. Nah, kita kan harus segera mencuci tangan, ya kan? Harus segera mencuci tangan. Nah, kalau tidak ada tempat untuk mencuci tangan, itu satu. Yang kedua, kalau kita nggak bawa hand strap, nah, atau kan nggak mungkin, harus dibersihkan tetap. Jadi, itu resikonya. Sehingga kita belum sempat apa-apa, udah pegang yang lain, maka virus yang ada di tangan akan mengkontaminasi lingkungan yang kita pegang tadi. Misalnya, oh ya saya mau cuci tangan, di situ ada toilet, handle. Pegang handle kan, handle pintu kalau mau buka. Nah, di handle itu dipegang oleh banyak orang juga. Iya. Nah, disitulah sumber penularannya seperti itu. Berarti kalau ada yang lagi flu, lagi sakit, misalnya kan ada juga tuh yang kayak, ih jangan deket-deket gitu, ntar ketularan. Itu tuh Iya. nggak apa-apa ya dok? Atau gimana? Sebenarnya nggak seperti itu edukasinya. Kalau kita sakit, gunakan masker. Kalau di tempat umum, Oke. ya kan, gunakan masker supaya orang yang ada di sekitar kita aman. Sehingga nanti nggak ada lagi, jangan deket-deket, takut tertular. Selama yang sakit menggunakan masker, gitu ya, mencuci tangan dengan baik, gitu ya, itu sebenarnya cukup melindungi orang yang berada di sekitarnya. Gitu. Oke. Berarti harus sadar diri ya dok, kalau Iya. dirasa kita nih udah mulai kurang sehat, langsung pakai masker ya, healthies. Jangan sengaja, tularin biar ketularan gitu. Sekantor nanti nggak masuk. Oke. Iya. Dok, tapi dari tadi kan kita berbicara preventif dari diri kita sendiri ya dok ya, untuk mencegah penularan influenza. Tapi kalau untuk dari lingkungan, kebersihan lingkungan itu ada faktor juga nggak sih dok? Mungkin ataukah cahaya ruangan, atau mungkin suhu ruangan, itu ada pengaruhnya nggak dok? Ya, yang penting prinsipnya adalah kebersihan lingkungan ya. Jadi satu, virus itu kan nggak kelihatan, Iya. ya kan? Ketika saya bersin, ada di sekitar sini kan nggak kelihatan, ya. Kasihan petugas kebersihan yang mengelap, ya. Ketika dia juga nggak pakai sarung tangan, dia membersihkan, dia juga nggak tahu orang yang di sebelumnya sudah ini. Nah, yang penting sebenarnya adalah satu, kita yang sakit selalu mencegah dengan menggunakan masker, dan untuk orang yang tidak sakit, kita nggak tahu benda-benda yang ada di sekitar kita terkontaminasi oleh virus influenza atau tidak, nggak tahu. Sehingga ketika kita sudah memegang benda yang kita nggak tahu, sebaiknya kalaupun kita harus memegang hidung karena membersihkan hidung, cuci tangan dulu, gitu ya. Kalau pakai hand sanitizer boleh dok? Boleh, boleh hand sanitizer. Ya kalau terpaksa harus membersihkan hidung gitu ya. Nah, kita harus cuci tangan dulu. Kalau tidak diperlukan, tidak perlu pegang-pegang hidung atau pegang-pegang mulut seperti itu. Oke. Kemudian kalau kelompok yang rentan nih, yang rentan terkena influenza itu ada nggak sih dok? Ada. Jadi kelompok-kelompok rentan ya, healthies yang harus diperhatikan yang tadi, anak di bawah usia 5 tahun atau orang lanjut usia di atas 65 tahun, ini kelompok yang beresiko. Beresiko untuk terinfeksi dan menjadi berat, jadi pneumonia, atau orang-orang yang daya tahan tubuhnya memang sudah terganggu. Contoh, pasien-pasien yang autoimun, memerlukan obat-obat yang menekan sistem imun, atau orang-orang yang transplant organ sehingga menekan sistem imun, atau pada orang-orang yang mempunyai komorbid, ya. Komorbid artinya penyakit sebelumnya sudah ada, itu tadi contohnya penyakit gagal jantung, gagal ginjal kronis, penyakit paru kronis, atau penyakit diabetes, itu menjadi orang-orang yang berisiko untuk menjadi berat. Itu yang harus diperhatikan. Nah, saya sih titip pesan betul. Kalau kita di rumah nih, ada orang tua kita lanjut usia, ada anggota keluarga kita punya penyakit paru kronis,
Kalau saya merasa saya masih muda nih, sehat-sehat saja gitu ya. Sehingga saya keluar rumah sembarangan, artinya apa? Kita memegang hidung, memegang segala sesuatu ya. Resiko kita membawa virus. Kemudian bawa ke rumah ya, menulari orang tua, terutama orang tua yang nggak pergi kemana-mana. Akhirnya kok bisa kena gitu ya, padahal berasal dari orang yang mobilitasnya masih tinggi, di anggota keluarga itu yang mobilitas tinggi, tetapi tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti itu. Iya. Nah, kalau karena virus ini itu bisa menyebabkan berat ya, menjadi pneumonia dan juga bisa menyebabkan kematian. Itu yang harus dicatat. Oke, mungkin awalnya terasa flu biasa gitu ya. Cuman kalau ini terkena dengan orang-orang yang tadi rentan disebutkan itu bisa memperparah kondisi. Iya, bisa menjadi berat dan bisa juga menyebabkan kematian. Paling parahnya itu ya dok, sampai kematian? Bisa. Pada orang-orang dengan komorbid yang tidak terkontrol atau pada usia lanjut. Nah, kalau usia di atas 65 biasanya kan udah punya penyakit bawaan, penyakit komorbid juga. Jadi ada 2 faktor risiko di dalam orang tua itu yang menyebabkan kita selalu ingatkan kalau memang punya keluarga yang usia lanjut atau orang tua, apalagi orang tua dengan komorbid, tolong dijaga, gitu ya, dijaga supaya negara kita tidak ada kasus peningkatan ataupun kesakitan dan kematian karena influenza. Gitu. Jadi kita punya kontribusi nih, orang-orang muda, healthies yang muda, yang mobilitasnya masih tinggi, sayangi, lindungi orang tua kita. Oke, jadi jangan ngaku-ngaku sayang aja, tapi kita benar-benar harus melakukan gitu ya. Oke, nah dok, kalau di negara tropis sendiri nih, dengan negara subtropis ini ada pertanyaan yang masuk, virus flu itu gimana sih dok? Apa lebih banyak dan mudah penularannya di negara tropis seperti Indonesia? Tadi kita sempat di awal ya dok, membahas soal negara-negara dengan 4 musim tadi, sementara kita 2 musim, tapi virusnya datang terus. Itu bagaimana dok? Ya, jadi pada virus ini lebih banyak memang di negara, munculnya terjadi peningkatan di musim dingin atau winter gitu ya. Biasanya pada musim dingin suhu udara kan, kemudian orang jadi lebih banyak aktivitasnya di dalam rumah ya. Kemudian kontak penularan akan menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, di negara kita, negara yang tropis, virus ini bisa tetap bertahan gitu ya. Jadi tidak hanya hidup di negara yang musim dingin, tetapi yang perlu dicatat peningkatan memang betul di musim dingin. Kalau kita lihat kenapa peningkatan di musim dingin? Pada musim dingin lebih banyak orang aktivitas di dalam. Justru malah di dalam itu yang lebih mudah karena kontak antar orang. Makanya terjadi peningkatan kasus gitu ya. Tetapi di negara yang tropis virus itu tetap bisa hidup. Jadi tidak hanya hidup di musim dingin, beda. Di musim dingin memang ada peningkatan kasus pada negara 4 musim. Di negara tropis hidup nggak virusnya? Bisa tetap hidup gitu ya. Tetapi kenapa kita itu terus beredar terus virus ini ya di negara kita yang tidak mengenal 4 musim, hanya 2 musim. Mau musim panas, mau musim dingin, virus itu tetap ada. Nah, itu yang menyebabkan kita tetap ada, tetapi trennya tidak meningkat, tapi terus ada bersirkulasi gitu ya. Nah, itu bedanya di situ. Jadi memang selalu ada gitu. Jadi bukan yang tadi dibilang flu lagi musim flu, enggak, tapi memang tiap tahun tuh ada aja tuh flu datang lagi. Cuma memang di kita di sebelum-sebelumnya ada tidak terjadi peningkatan sehingga kita menganggap ya flu biasa itu. Nah, itu yang membedakan konsepnya seperti itu. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin soal pencegahan dari diri kita sendiri, preventif yang harus kita lakukan. Ada nggak sih dok mungkin vaksin atau seperti apa untuk kita bisa mencegah? Kadang kan kita juga tidak sempurna-sempurna amat ya, bersih-bersih banget gitu ya. Cuman kan kita pengen juga tetap terlindungi gitu dok. Gimana dok? Ya, jadi selain tadi perilaku hidup bersih dan sehat, sebenarnya Healthies ada cara pencegahan lainnya, itu dengan vaksin. Nah, vaksinnya apa? Vaksinnya vaksin influenza. Itu bisa kita dapatkan, bisa kita akses untuk vaksin influenza, dan biasanya kita lakukan vaksinasi 1 tahun sekali, diulang. Gitu. Jadi harus diulang terus ya dok? Iya, 1 nggak yang tahun kayak sekali. Aku udah nih gitu, tahun depan nggak usah gitu. Ya, jadi vaksin influenza ini bisa melindungi dalam jangka waktu 1 tahun.
Sesudah itu dia akan berturun daya efektivitasnya. Karena itu dia harus diulang setahun sekali seperti itu. Oke. Nah, tapi kan ya ada yang mikir udahlah kayak tadi ya, Dok, udah pernah vaksin influenza gitu. Jadi ternyata efektivitasnya itu akan menurun Menurun vaksin sesudah tersebut. 1 tahun. Oke. Kemudian yang bisa melakukan vaksin influenza yang mendapatkan itu siapa aja sih, Dok? Semua umurkah? Atau mungkin ada orang-orang tertentu yang nggak bisa mendapatkan vaksin tersebut? Iya. Jadi vaksin influenza yang menjadi prioritas nih kalau ketersediaan vaksinnya terbatas, yaitu petugas kesehatan, karena dia mempunyai resiko bertemu dengan orang-orang yang sakit itu ya. Terus yang kedua, orang lanjut usia ya di atas 65 tahun. Kemudian yang memiliki komorbid gitu ya, itu bisa mendapatkan vaksinasi influenza, dan anak-anak sebenarnya karena dia termasuk kelompok rentan. Nah, vaksinasi influenza sudah menjadi program vaksinasi nih pada anak-anak, rutin 1 tahun sekali diulang seperti itu. Oke, jadi siapapun bisa. Kalau untuk waktunya, Dok? 1 tahun sekali. Maksudnya ada nggak, misalnya nih saya lagi terkena flu atau mungkin lagi terkena influenza. Nah, apakah di saat itu juga yaudah deh vaksin sekarang aja gitu atau harus tunggu sembuh dulu gitu, Dok? Oh iya, itu pertanyaannya banyak yang ditanyakan. Saya sudah vaksin, saya sedang flu nih. Apakah saya boleh vaksinasi? Kalau sedang flu dan bergejala, berarti kan daya tahan tubuh kita sedang berjuang melawan flu yang sedang kita hadapi. Jadi jangan buru-buru langsung vaksin influenza. Biarkan dulu kondisi kita sembuh, baik. Nah, kemudian perlu nggak vaksin, gitu kan? Sudah kena flu nih, berarti saya udah punya antibodi, gitu ya. Nah, apakah perlu vaksin? Nah, yang perlu dicatat tetap perlu vaksin. Kenapa? Saya sudah kena flu, kok harus divaksin lagi, gitu kan? Sudah terbentuk antibodi. Nah, pada waktu kita terkena vaksin, kita nggak tahu nih dapat strain-nya apa. Gitu ya. Apakah kita dapat jenis yang influenza A, H3 gitu ya, H3N2. Sementara pada vaksinasi itu selain influenza A dan B, dia ada strain-nya. Bisa jadi di dalamnya ada strain yang kita nggak terkena, tidak terinfeksi. Sehingga satu saat kalau kita terkena influenza yang tipe strain lain, kita sudah terlindungi oleh vaksinasi tersebut. Jadi orang yang sudah terkena sebenarnya tetap harus dilakukan vaksinasi influenza, karena di dalam vaksinasi influenza itu ada cukup kaya strainnya yang ada di dalamnya untuk melindungi influenza A, ada subtipenya dan influenza B seperti itu. Oke, makanya lah harus dilakukan secara berulang setiap tahun. Berulang setahun sekali. Kalau untuk waktunya misalnya nih aku vaksin di bulan Oktober. Apakah di tahun depan harus di Oktober juga, Dok? Iya, karena kan dia efektivitasnya berlangsung selama hitungannya 1 tahun itu. Dan ketika kita vaksin nih, misalnya hari ini saya vaksin, dan vaksin itu akan efektif sesudah 14 hari dari waktu penyuntikan. Sehingga itu yang perlu kita perhatikan. Oke, jadi baru bekerja itu setelah 14 efektif sesudah 14 hari dari waktu penyuntikan. Oke, vaksin tersebut. Oke. Ya, jadi itu banyak sekali ya healthy sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar kita tidak terkena influenza tersebut gitu. Nah, Dokter Polpi nih, tapi ada juga nih, Dok, orang yang terkena flu, batuknya tuh nggak hilang-hilang gitu, Dok. Masih setia aja deh tuh dengan batuk-batuknya gitu. Tapi pilek udah enggak. Cuman tinggal batuknya aja ini. Itu apakah sisa-sisaan dari influenza atau mungkin itu ada hal lain? Ya. Jadi yang perlu dicatat ya, jadi pada tadi yang saya sudah sampaikan pada influenza, khas sekali demamnya mendadak terus kemudian cepat hilang. Ya, demam dulu, badannya pegel-pegel, sakit kepala, otot sakit, dia lebih cepat hilangnya. Tetapi beberapa kasus itu batuknya bisa berlangsung lebih dari 1 minggu, 2 minggu, bahkan lebih dari 2 minggu. Nah, berarti apakah virusnya masih ada gitu ya? Nah, biasanya pada orang-orang yang dengan batuk yang berlangsung lama, lebih dari 14 hari, itu hanya kita sebut sebagai inflamasi post-viral infeksi. Jadi, hanya sisa-sisa peradangan saja, bukan berarti virusnya masih ada. Gitu ya. Jadi, makanya hati-hati pada orang yang dengan terkena influenza, jangan heran kalau terus akhirnya muncul, kok batuknya nggak sembuh-sembuh, sesudah seminggu demam sudah hilang, nyeri kepala, sakit kepala hilang, nyeri otot, nyeri sendi udah hilang, pilek sudah hilang, tenggorokannya sakit udah hilang. Yang masih tersisa memang batuknya. Ada batuknya biasanya berlangsung lebih panjang. Ada
orang-orang tertentu. Tetapi yang daya tahan tubuhnya bagus sih, biasanya 1 minggu dia gejala sudah hilang semua. Tapi banyak pada beberapa kasus batuknya yang tersisa, gitu ya. Oke. Tapi itu masih bisa menularkan, Dok? Kalau udah sisa batuk-batuknya itu? Ya, apakah menularkan tadi yang disebut sebagai proses peradangan post-infeksi, gitu ya. Jadi bukan berarti virusnya masih ada, ya. Tetapi bukan berarti kalau udah lebih dari 2 minggu saya batuk-batuk, boleh dong, kan udah nggak ada virusnya. Ya kan, saya boleh dong nggak pakai masker, sehingga nanti orang yang ada di sekitar kita kan aman. Bukan seperti itu. Tetap setiap batuk, kita harus menutup hidung maupun mulut, gitu ya. Karena apa? Mungkin virusnya nggak ada, tapi bakteri lain atau kuman lain yang ada di jalan nafas kita, yang kita tidak tahu, itu menularkan pada orang di sekitar kita. Oke, jadi jangan sampai kita malah menularkan ke orang lain ya, Healthies ya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Masih terkait musim nih. Di Indonesia sendiri, musim flu di bulan-bulan apa saja terkait musim? Ya, jadi sebenarnya istilah influenza seasonal itu pertama kali yang saya bilang tadi di awal adalah di negara yang dikenal sebagai negara 4 musim, gitu ya. Mereka terjadi lonjakan atau peningkatan kasus pada musim dingin atau winter. Nah, di Indonesia yang tidak mengenal musim, apakah ada bulan-bulan tertentu? Sebenarnya enggak. Sepanjang bulan itu bisa saja terinfeksi influenza, gitu ya. Hanya memang ini menjadi concern, kenapa? Karena di minggu-minggu terakhir ini, gitu ya, terjadi peningkatan kasus nih, ya. Terjadi peningkatan kasus, apakah berarti ini sudah di bulan apa nih? Di bulan Oktober akan terjadi. Memang di bulan ini tidak seperti itu. Pada negara yang tropis maupun subtropis itu sepanjang bulan memang ada. Memang saat ini trennya sedang meningkat. Itu. Jadi tidak harus di musim hujan terjadi peningkatan kasus, tidak. Jadi pada negara tropis sepanjang waktu dia akan bisa terjadi influenza itu menginfeksi pada semua orang yang mungkin pada beresiko tadi kelompok-kelompok rentan. Berarti bisa dikatakan memang penularannya aja ini sekarang nih belakangan ini memang lagi meningkat gitu ya, Dok. Bukan soal musimnya, karena kalau musim tuh sebenarnya tiap tahun tuh sama terus kan. Saja, iya. Itu yang mesti kita waspadai. Kenapa sih di bulan Oktober ini gitu ya sudah mulai, sebenarnya di bulan-bulan ya Agustus, September itu udah mulai itu peningkatan, mulai terlihat lagi di akhir Oktober ini ya, mulai di Oktober. Oke, Dok, tapi saya juga jadi penasaran nih. Kalau ngomongin influenza, tadi melihat dari gejala-gejalanya itu jadi kayak flashback waktu kayak COVID-19 waktu beberapa tahun lalu. Itu kalau dengan tren yang sekarang ini, apakah ada kaitannya dengan COVID-19 atau bagaimana nih kalau menurut Dokter Povi? Ya, jadi yang perlu dipahami bahwa untuk Healthies ya, Sobat Healthies, bahwa infeksi yang disebabkan oleh virus pada jalan nafas, itu gejala awalnya semua hampir sama. Ya kan, baik itu berupa demam ya, kemudian pilek, nyeri otot, nyeri sendi gitu ya, ataupun nyeri tenggorokan atau tenggorokan gatal maupun batuk, itu semuanya hampir sama. Nah, apakah dikaitkan dengan COVID-19 gitu ya? Jadi penyebabnya berbeda, tetapi gejalanya sama. Kita memang sudah tidak ada lagi di masa pandemi lagi, tetapi bukan berarti COVID-nya selesai gitu ya. Jadi COVID ada nggak? Bisa ditemukan. Ada nggak orang terkena influenza, terkena COVID juga? Ada. Jadi ada bersama ada. Jadi itu yang perlu dipahami oleh Sobat Healthy sekalian, bahwa meskipun pandemi sudah selesai, bukan berarti penyakitnya hilang. Ya kan, penyakitnya tetap ada. Sehingga yang penting adalah, bisa nggak orang saat ini influenza bersama COVID? Bisa. Ya, virus yang berbeda ada bersamaan, tetapi gejalanya semua hampir sama. Yang perlu dicatat sebenarnya adalah, yaitu tadi, supaya kita tidak menjadi sakit yang berkelanjutan dan menjadi berat, maka jaga daya tahan tubuh dengan pola tadi, perilaku hidup bersih, sehat, dan kualitas tidur yang baik gitu ya. Seringkali kualitas tidur kita tidak baik ya, gadget menemani tidur gitu ya, sampai akhirnya waktu tidurnya terlewatkan ya, karena asik dengan gadgetnya. Kadang kan orang istirahat, iya sih beneran istirahat tiduran, tapi sambil main handphone. Iya, tubuh tidak istirahat yang sesungguhnya gitu ya. Jadi dikatakan istirahat benar-benar memberikan kualitas tidur waktu yang tidur baik. Kita. Iya, jadi ada yang namanya nanti
mungkin ada sesi berikutnya yang namanya deep sleep, tidur dalam. Nah, di situ tubuh tuh benar-benar beristirahat. Nah, ini menarik nih untuk pembahasan selanjutnya nih. Oke, dokter, saya juga jadi ingat tadi kalau mau ngomongin soal vaksin tadi, itu tuh aman untuk semua kalangan nih dok, untuk kayak bumil sama orang yang menyusui, ibu-ibu menyusui itu aman juga nggak sih dok? Iya, jadi vaksin influenza ini aman untuk ibu hamil atau ibu menyusui ya, maka di anak-anak pun sudah bayi yang 6 bulan ke atas itu kan sudah bisa diberikan. Jadi vaksin ini cukup aman, vaksin ini sudah ada sejak 50 tahun yang lalu ya, dan vaksin ini juga setiap negara mempunyai otoritas yang untuk pengendalian untuk melihat kualitas vaksin dan memastikan vaksin yang diberikan sama tidak dengan yang virus yang bersirkulasi, itu selalu dievaluasi. Sehingga nggak usah khawatir bahwa vaksin ini adalah vaksin yang aman yang sudah digunakan cukup lama. Seperti itu, dan bisa digunakan pada ibu hamil, ibu menyusui, bahkan di anak ya di atas usia 6 bulan sudah menjadi program vaksinasi, dan juga orang dewasa maupun orang yang punya komorbid. Gitu. Maupun lansia bisa. Jadi totally aman ya dok. Jadi jangan khawatir healthies ya. Oke. Dan ini ada pertanyaan lagi dok. Kapan sebenarnya flu yang kita alami perlu diwaspadai dan apa sih gejala yang menunjukkan kalau kondisinya mulai memburuk? Ya. Nah ini pertanyaan yang penting sekali ya. Jadi kalau kita lihat di sini healthies, bahwa kalau kita termasuk kelompok berisiko untuk menjadi berat, maka sebaiknya flu kita ya, flu yang orang dengan komorbid itu harus mewaspadai untuk bisa jadi berat. Nah, tanda-tanda apa sih yang mulai menunjukkan bahwa kondisi mulai berat? Yaitu tadi, mulai muncul batuk dan mulai muncul sesak, gitu ya. Mengganggu banget gitu ya dok? Iya, jadi aktivitasnya mulai terbatas. Berjalan yang tadinya saya bisa, misalnya jalan cepat 1 km, 2 km, tidak muncul sesak, saya udah mulai terbatas nih. Hati-hati, itu tanda-tanda mulai gejalanya memburuk. Atau kita kan dulu punya, waktu zaman pandemi punya alat tuh buat ukur oksigen, saturasi. Nah bisa kalau di rumah masih ada. Kalau saturasi udah di bawah 95, hati-hati gitu ya. Tapi kalau nggak punya saturasi, misalnya kita tadinya berjalan tidak mudah lelah, capek, tidak sesak, hati-hati, itu udah mulai tanda gejala yang sudah memburuk. Jangan tunggu parah ya dok? Jangan tunggu parah, segera datang ke layanan kesehatan. Oke, dan untuk pemulihannya juga kita balik lagi ke kebiasaan diri kita ya dok, untuk mengembalikan ke pola hidup sehat. Iya. Oke, Dokter Pompini, ini luar biasa sekali. Sudah banyak sekali yang kita bahas, dalam sekali. Mungkin terakhir dok, ada nggak sih tips-tips untuk healthy semuanya untuk menjaga kondisi di era yang mungkin katanya ini lagi musim flu nih? Gitu. Boleh silakan dok. Ya, terima kasih healthy. Jadi sebenarnya pada saat kita sadar bahwa perilaku hidup bersih sehat itu akan melindungi diri kita dan melindungi keluarga. Nah, bagaimana untuk mendapatkan perilaku hidup bersih sehat? Tadi pola makan yang baik ya, menu yang seimbang, kualitas tidur yang baik, olahraga, itu akan menjaga kita untuk tidak tertular. Dan kemudian kalaupun kita sudah terpapar atau tertular dan bergejala, sayangilah diri kita dan keluarga. Sehingga kita harus istirahat, menerapkan pencegahan pengendalian infeksi dengan menggunakan masker, cuci tangan, supaya melindungi orang-orang yang kita sayangi di rumah kah, atau melindungi teman-teman kerja, atau melindungi juga di tempat-tempat sekolah ataupun tempat-tempat umum sebenarnya. Itu yang penting. Gitu ya. Oke, jadi istirahat yang cukup tetap harus dilakukan ya dok? Iya, kualitas tidur yang baik. Oke, terima kasih Dokter Pompini. Luar biasa untuk waktunya. Nah, healthy, setelah mendengarkan ini, sayangi diri dan juga orang sekitar ya. Jadi kita nggak boleh egois ya dok ya. Kita harus tetap melakukan pola hidup bersih dan juga sehat untuk kita bisa mencegah segala penyakit yang ada di sekitar kita. Oke, healthy, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga nyalakan loncengnya kalau kamu nggak mau ketinggalan video-video edukasi kesehatan yang lainnya. Kalau gitu, saya Nita Marli dan juga Dr. Pompi pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat. Bye-bye.